Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Amelia Safrina dari Prodi Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan, yaitu tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya, Rahmatan lil Alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan peraturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan bersifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang masa bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua civil law atau disebut Eropa kontinental. Yang ketiga custom law. Yang keempat Islamic law, dan yang terakhir sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang terakhir, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dan ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan. Yang pertama filsafat tasyri', yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri' yaitu filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama Daim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua Mabadi al-Ahkam yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang selanjutnya Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang terakhir Qawaid al-Ahkam yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya filsafat syariah yaitu filsafat yang digunakan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat itu bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pembagian filsafat syariah adalah yang pertama Asrar al-Ahkam yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Kasya'is al-Ahkam yaitu ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang terakhir Tawabi al-Ahkam yaitu karakteristik hukum Islam. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.